Selamat pagi bagi anak-anakku semua. Kita bertemu kembali bersama Bapak Setio Budi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 9 semester 2. Sebelum Pak Setio melanjutkan pembelajaran hari ini, Pak Setio ingin menanyakan bagaimana kabar anak-anakku semua. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai anak-anakku semua dengan damai dan sejahtera. Bahkan anak-anakku bebas dari penyakit COVID-19. Amin. Anak-anakku yang kukasihi, hari ini kita akan belajar dengan tema indahnya lingkungan yang majemuk. Bacaan terambil dari Yakobus 3 ayat 16 dan Roma 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Anak-anakku yang kukasihi, sebelum kita melanjutkan pembahasan saat ini, mari kita berdoa. Saya antarkan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami memohon hikmat-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar kami dipenuhi Roh Kudus, memahami kemajemukan kami, sehingga kami mampu memahami maksud Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus penebus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang kukasihi, tujuan pembelajaran kita saat ini adalah yang pertama, diharapkan setelah anak-anakku belajar hari ini, kalian dapat menjelaskan kemajemukan adalah dilema yang harus dihadapi. Kedua, anak-anakku dapat menjelaskan bahwa kemajemukan itu adalah sebagai karunia Allah. Sedangkan tujuan yang ketiga, anak-anakku akan dapat memahami bahwa kemajemukan di Indonesia perlu dikelola. Sedangkan tujuan yang keempat, anak-anakku dapat hidup bersama dalam kemajemukan. Dan tujuan yang kelima, anak-anakku dapat mengembangkan kemajemukan di bumi Indonesia. Anak-anakku yang kukasihi, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita dengarkan apersepsi sebagai berikut. Endai pasduluran.
indahing saduluran padoteng pangeran sami dening ajeni wami antoni nadyan beda agama wabeda golongannya tunggal rasa pambekan ika manungsa luhung pindanya indah ing warna nyawiji bangun urip kang adya dendem raharja. Nah, anak-anakku, dari ujian tersebut menggambarkan bahwa di langit ada sebuah pelangi yang beraneka warna. Pelangi satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan yang indah. Itulah perbedaan. Satu kesatuan yang indah. Maka anak-anakku, kita akan lanjutkan inti pembelajaran saat ini. Yang pertama, kemajemukan merupakan dilema yang harus dihadapi. Sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat menolak realitas kenyataan untuk hidup bersama dengan orang lain. Anak-anakku, bahwa perbedaan-perbedaan yang ada justru menolong kita untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena kita masing-masing pasti memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan. Yang kedua, anak-anakku, bahwa kemajemukan adalah sebagai karunia Allah. Kata majemuk atau plural berarti lebih dari satu. Kedua kata tersebut seringkali dipakai secara bergantian dengan arti yang sama. Pluralisme juga merupakan cara pandang dan pendekatan yang menghargai kepelbagian suatu masyarakat yang beraneka ragam. Kita mengakui kehadiran berbagai kelompok etnis, ras, agama, dan sosial. Ketiga, kemajemukan di Indonesia perlu dikelola. Anak-anakku yang kami kasihi, bahwa masyarakat kita terdiri dari berbagai kelompok dan komunitas. Bukan hanya komunitas suku, budaya, golongan, namun juga komunitas agama yang dapat kita pahami sebagai anugerah Tuhan. Tanpa kepelbagian, hidup kita tanpa warna-warni dan akan menjadi kehidupan yang membosankan.
Oleh karena itu, kemajemukan seharusnya dikelola oleh semua pihak, juga termasuk kita, anak-anakku. Yang keempat, hidup bersama dalam kemajemukan. Kemajemukan sudah ada, anak-anakku, sejak dunia ada dan akan tetap ada untuk selama-lamanya. Ini berarti setiap orang harus belajar untuk menyesuaikan diri agar dapat berelasi dengan baik dan harmonis dengan sesama. Bahkan dengan orang-orang yang berbeda, kita perlu memahami bahwa harmoni sejati tidak dibangun di atas kesamaan, melainkan di atas perbedaan. Terakhir, anak-anakku, mengembangkan kemajemukan di bumi Indonesia. Nah, anak-anakku, kita hidup di Indonesia. Indonesia memiliki beribu-ribu pulau dengan berbagai kekayaan di dalamnya. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing agama memiliki kitab suci, memiliki pemimpin umat, memiliki tempat ibadah, dan ada waktu pelaksanaan ibadah, serta perayaan hari besar agama yang berbeda-beda. Meskipun masing-masing agama memiliki ajaran yang berbeda, namun masing-masing agama haruslah menghargai satu sama lainnya, agar tercipta kehidupan bangsa Indonesia yang damai. Sebagai satu bangsa, semua masyarakat dengan berbagai latar belakang yang ada harus bekerja sama, bukan berkelahi karena kenyataan perbedaan. Anak-anakku yang kasih, kita akan melihat indahnya perbedaan melalui tayangan berikut ini. Terima kasih, Pak. Concat, terminal, concat, concat. Gini, Pak. Ya. Aduh, uangnya nggak ada ya, Pak. Nah, gimana? Cari dulu, Pak. Ini untuk setoran ini nanti gerakan ini gimana ini? Uangnya hilang, Pak. Udah, Pak, pakai ini aja, Pak. Makasih, Pak ya. Oh ya, sama-sama. Aduh, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Mari, Pak. Mari.
Saya hanya ada uang 3.000. Dapat apa ya, Bu? Wah, cuma dapat nasi saja, Pak. Nggak apa-apa lah. Ini. Iya, sebentar ya, Pak. Ya. Ayamnya enak tuh. Apalagi digeprek mas. Enak ya? Yang ini enak banget. Enak banget ya? Ya, kalau saya masih belum berani sih pedasnya itu, Mas. Pak, silakan dimakan. Oh iya, terima kasih. Iya. Pak. Ini aja. Pak, ini yang kan sudah kotor. Iya, Pak. Ya, ini kan masih bagus, Pak. Iya Pak, ini aja Pak. Aduh, terima kasih. Saya satu aja ya ini. Oh, Ini iya. aja. Kesimpulan belajar kita saat ini adalah yang pertama, pandanglah perbedaan bukan sebagai sesuatu yang menakutkan sehingga mengancam hubungan kita dengan sesama. Tetapi kita harus belajar untuk memandang orang lain sebagai sesama saudara ciptaan Tuhan. Karena mereka adalah hadiah yang indah di dalam hidup kita. Dalam surat Roma, Rasul Paulus mengatakan, yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Roma 15 ayat 1 sampai dengan 2. Kesimpulan kedua. Pandanglah orang lain yang berbeda bukan sebagai lawan atau musuh yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai kawan, sahabat, rekan yang harus dikasihi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Hidup ini bukan mengenai kalah atau menang, bukan pola soal menaklukkan yang berbeda agar menjadi sama dengan saya, tetapi mengenai sikap kasih yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Anak-anakku yang kukasihi, tiba saatnya kalian mengerjakan tugas pengetahuan dan keterampilan. Tuliskan contoh sikap yang harus kamu lakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bersama yang penuh kemajemukan. Jadi buatlah contoh sikap yang harus dilakukan dan contoh sikap yang harus dihindari. Demikian belajar kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami
yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini Tuhan memberkati, bertemu di lain waktu.